Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiana Fetri dengan NIM 1805384 dari jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan video pembelajaran di era 5.0. Baiklah, sebelum memulai materi, marilah kita pembukaan terlebih dahulu. Sekitar. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan suatu materi yaitu tentang perkoperasian dalam perekonomian Indonesia. Di mana di dalam materi ini kita akan membahas yang pertama yaitu sejarah perkembangan koperasi, pengertian koperasi, landasan dalam koperasi, azas koperasi, tujuan koperasi, ciri-ciri koperasi, prinsip-prinsip dalam koperasi, fungsi-fungsi koperasi, dan yang terakhir yaitu jenis-jenis usaha dalam koperasi. Nah, sebelum memulai materi yang pertama, pernah kan kita semua mengenal yaitu kata koperasi. Sebelum lanjut pada pengertian koperasi, yang pertama kita akan membahas yaitu tentang sejarah perkembangan koperasi di Indonesia. Koperasi di Indonesia telah ada sejak abad 20, di mana dimulai dari usaha kecil yang dilakukan oleh rakyat-rakyat kecil. Pada tahun 1908, Dr. Supomo mempunyai peran penting terhadap koperasi yaitu dengan mendirikan Budi Utomo. Tahun 1915 muncullah peraturan tentang koperasi, di mana pada masa penjajahan Jepang, Indonesia pada tahun 1942 mendirikan koperasi yang bernama Kumiai. Tahun 1947 setelah Indonesia merdeka, gerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi ke-9 yang dilaksanakan di Tasik. Pada hari yang sama dicetuskan pula Hari Koperasi Nasional, tepatnya jatuh di tanggal 12 Juli. Selanjutnya yaitu pengertian koperasi. Ada yang tahu nggak sih pengertian koperasi? Baiklah, menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 menjelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas-asas kekeluargaan. Jadi, koperasi ini adalah sebuah organisasi ekonomi yang memiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Koperasi berlandasan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat berdasarkan azas kekeluargaan. Materi selanjutnya yaitu tentang landasan dan azas-azas koperasi. Landasan koperasi terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu landasan ideal Pancasila, di mana landasan ini yaitu sarana mencapai adil dan makmur. Koperasi tidak terlepas dari landasan-landasan hukum. Yang kedua yaitu landasan struktural Undang-Undang Dasar 1945, di mana Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan koperasi pada kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional. Dan yang ketiga yaitu ada landasan operasional pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana Undang-Undang 1945 ini pada pasal 33 ayat 1 yang berbunyi yaitu perekonomian Indonesia disusun berdasarkan sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan, di mana hal ini dinyatakan kemakmuran masyarakat diutamakan, bukan kemakmuran perorangan. Materi selanjutnya yaitu azas-azas koperasi, di mana azas koperasi ini bersifat kekeluargaan, yang artinya adanya kesadaran setiap anggota koperasi untuk mengerjakan segala sesuatu hal yang berada dalam koperasi untuk kepentingan semua anggota. Selanjutnya yaitu tujuan koperasi, di mana tujuan koperasi ini yang pertama meningkatkan taraf hidup anggota koperasi, yang kedua yaitu membantu kehidupan para anggota koperasi dalam kegiatan ekonomi, yang ketiga membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, dan yang terakhir yaitu tujuan koperasi adalah koperasi berperan dalam membangun tatanan perekonomian nasional.
Selanjutnya yaitu ciri-ciri koperasi, di mana ciri-ciri koperasi ini yaitu bersifat sukarela, musyawarah sangat dijunjung tinggi dalam koperasi. Hal ini yaitu modal yang dimiliki tergantung dari simpanan anggota. Setiap kerugian akan ditanggung para anggota dan anggotanya yaitu bersifat permanen. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam koperasi. Yang pertama yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, yang artinya seseorang harus memiliki sifat sukarela menjadi anggota koperasi, atau bisa dibilang tidak ada unsur paksaan dalam keikutsertaan dalam koperasi tersebut. Yang kedua yaitu bersifat terbuka, artinya yaitu tidak ada diskriminasi antar anggota koperasi. Semua anggota koperasi diperlakukan hal yang dengan sama. Dan selanjutnya yaitu pengelolaan secara demokratis, di mana anggota koperasi memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi tersebut. Selanjutnya yaitu pembagian SHU secara adil dan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Artinya pembagian SHU ini pada koperasi tidak hanya berdasarkan modal saja, melainkan berdasarkan jasa usaha setiap anggota. Selanjutnya yaitu pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Artinya modal dalam suatu koperasi digunakan untuk kemanfaatan anggota, bukan sekadar untuk mencari keuntungan semata. Dan yang terakhir yaitu kemandirian, di mana suatu koperasi harus berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain, yang didasarkan atas kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri dalam koperasi tersebut. Materi selanjutnya yaitu fungsi koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, fungsi koperasi yaitu yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan setiap anggota, di mana kemampuan ekonomi anggota dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Yang kedua yaitu berperan secara aktif dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga yaitu memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi. Dan yang terakhir yaitu fungsinya adalah mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Nah, materi terakhir terkait dengan koperasi ini adalah jenis-jenis usaha pada koperasi. Jenis-jenis usaha pada koperasi terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu koperasi serba usaha atau biasa disebut dengan KSU, di mana koperasi ini menyediakan layanan sekaligus seperti jasa simpan pinjam dan menyediakan makanan pokok. Yang kedua yaitu koperasi simpan pinjam, di mana koperasi ini memberi pinjaman kepada anggota. Jadi anggota dapat meminjam uang dengan mudah dan dengan biaya bunga yang rendah. Dan yang ketiga yaitu koperasi jasa, di mana koperasi jasa ini menyediakan layanan jasa untuk anggota. Contohnya saja yaitu koperasi jasa asuransi. Dan yang keempat yaitu koperasi produsen, di mana koperasi ini yaitu menjual produk-produk kepada anggotanya. Contohnya saja yaitu koperasi susu dari para peternak sapi perah. Dan yang terakhir dari jenis usaha koperasi ini sendiri adalah koperasi konsumen, yaitu koperasi yang menjual bahan kebutuhan pokok. Baiklah, itulah yang terkait dengan koperasi dalam perekonomian Indonesia, yaitu ada sejarah perkembangan Indonesia, pengertian koperasi, landasan koperasi, azas koperasi, tujuan koperasi, ciri-ciri koperasi, prinsip dalam koperasi, fungsi koperasi, serta jenis-jenis usaha yang ada dalam koperasi. Baiklah, hanya itulah materi yang terkait dalam perkoperasian dalam perekonomian Indonesia. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, I ain't here for the money.